Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika hitung mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita atau pembahasan materi yang lanjutan, yaitu optika fisis. Nah, pertama, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang dispersi cahaya. Oke, sekarang kita akan membahas sebuah pembahasan baru, ya, yaitu interferensi cahaya. Interferensi cahaya, ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep interferensi cahaya ke dalam perhitungan atau pemecahan masalah atau soal, ya. Oke, lanjut. Nah, percobaan eh, asalnya dari teori cahaya yang dikemukakan oleh Al-Hasan, kemudian Einstein juga. Nah, menurut Al-Hasan begini, eh, kita dapat melihat benda karena dari benda itu memancarkan cahaya. Nah, tetapi melihat benda karena dia dari benda itu memancarkan cahaya. Tapi tidak Hasan tidak bisa menerangkan apa yang kenapa kita melihat. Kita bisa melihat. Nah, berikutnya dari awal-awalnya adalah eh, teori-teori yang dikemukakan oleh orang-orang Yunani ya namanya. Kemudian sampai penelitian berikutnya, kemudian sampai berikutnya, nah, yang berhasil adalah Snellius. Nah, Snellius juga meneliti tentang cahaya, cuman kebetulan dia eh, menemukan perbandingan antara sinus sudut datang dengan sinus sudut biasa. Nanti ada di cermin ya, di cermin. Nah, udah. Nah, selain di pembiasa pemantulan, Snellius juga berhasil menemukan konsep dari pembiasan cahaya. Cuman dia tidak bisa menjelaskan apa itu cahaya. Nah, sampai seterusnya ilmuwan berikutnya ya udah puluhan tahun baru Max Planck ya. Nah, ya, Max Planck. Nah, Max Planck juga sama meneliti tentang cahaya, tapi dia hanya menentukan atau mencari berapa kecepatan cahaya itu. Baru Max Planck begini, cahaya terdiri dari paket-paket kecil yang disebut kuantum ya. Nah, itu cikal bakalnya dari Newton ya, gitu. Cuman Newton juga tidak bisa menyebutkan apa itu ya. Ternyata Planck em, memberanikan diri dengan menyebut kuantum ya atau kuanta. Kuanta yang bergerak dengan kecepatan cahaya disebut kuantum. Kemudian berikutnya adalah eh, Young ya, Thomas Young. Ya. Dia meneliti tentang cahaya itu bagaimana sih sifatnya. Nah, ternyata dia meneliti tentang interferensi cahaya. Nah, sekarang yang dimaksud dengan interferensi cahaya adalah perpaduan dua buah gelombang cahaya di sini ya pada suatu saat di suatu tempat yang bersamaan. Nah, sekarang ini taruh saja ilustrasinya begini. Ini sumber cahaya, ini sumber cahaya koheren ya, sama-sama berarti ya, koheren. Nah, karena satu sumber kan. Nah, panjang gelombangnya taruh saja lambda ya. Nah, nanti sumber cahaya ini bisa merah, bisa hijau, bisa biru, terserah ya. Nah, kita ambil salah satu saja, misalkan merah. Nah, nanti karena ini benda sumber cahaya yang bulat nanti akan dipancarkan peron gelombang berupa lingkaran-lingkaran seperti ilustrasinya seperti ini nih ya. Nah, nah, tuh cepat sekali ya tuh. Nah, ini peron gelombang. Nah, peron gelombang. Nah, nah nanti di sini adalah tabir. Tabir satu itu lubang ya. Hole. Hole ya kalau Inggrisnya itu hole. Itu lubang. Nah, lubangnya kecil, tidak sebesar jari, tapi kecil sekali ya, kecil sekali. Nah, nanti dari sini timbul gelombang baru. Nah, itu disebut prosesnya proses dipraksi. Nanti kita bahas di dipraksi ya. Oke, lanjut. Nah, semoga di sini sebagai sumber-sumber cahaya baru. Ya. Sedangkan ke sini karena di sini tabir tidak tembus ke arah kanan. Nah, nanti di sini sumber cahaya baru. Asalnya kan ini. Nah, kemudian di tabir dua itu ada lubang dua, dua celah. Taruh saja ini sumber, ini sebagai sumber di tabir ini sebagai sumber, ini juga sumber utama, ini sumber awal dari tabir ya. Ini awal dari ini. Nah,
Berikutnya, nah ini pemancar, ini peran gelombang, ini rambatan cahayanya. Misalkan, nah ini sama juga menyinggung S1. Nah, nah, ini cahaya koheren. Tadi syarat interferensi gelombang atau interferensi itu harus ada dua gelombang. Nah, di sini juga sama. Nah, Thomas Young ya itu menciptakan bagaimana sumber gelombang itu harus dua. Nah, maka tabir yang kedua dilubangi dan lubangnya tidak terlalu besar juga, hanya mikron mungkin ya, milimikron lubangnya ya, gitu. Nah, ini jadi nanti ini S1, S2 artinya sumber satu, sumber 2. Padahal aslinya dari sebelah kiri, yaitu dari lampu, dari apa saja yang penting memancarkan cahaya. Oke. Nah, nanti dari sini ditempatkan layar sebelah kanan sejauh L ya. Nanti saya terangkan lagi. Nah, dari S1 dan S2 dipancarkan gelombang-gelombang cahaya karena S1 sumber cahaya baru untuk layar, S2 sumber cahaya baru juga untuk layar. Nah, nanti di sini begini, ya. Nah, ini gelombang baru di sini. Dari sini dipancarkan gelombang merah sama ya. Nah, ini tempat interferensi. Jadi di layar itu tempat interferensi. Nah, interferensi pusat. Nah, saya jelaskan nanti. Oke. Nah, interferensinya tidak hanya di sini, tapi bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Ini saya kebetulan ngambil yang atas. Nah, nanti jaraknya berapa? Nah, oke saya terangkan. Nah, nanti di sini ada selisih lintasan ya. Nah, kita bahas yang kanan saja dulu. Yang kanan ya. Sorry. Nah, ya. Nah, sekarang kita bahas S1 ke S2. S1 ke S2 ya. S1 ke S2. Nah, ini ada agak kacau nih. Oke, saya ulangi. Nih. S1 ke S2 itu kita sebut D. D-nya D kecil ya. Kemudian dari ini ke sini ya kita sebut L. Dah. Kemudian panjang gelombangnya yang ini, panjang gelombangnya kita sebut lambda ya. Lambda itu panjang gelombang ya. Panjang gelombang. Bisa meter, bisa angstrom ya. Nah, tetapi nanti harus ke dalam MKS. Dan S1 ke S2 kita sebut D, kemudian nanti jarak tabir 2 ke layar itu kita sebut L jaraknya. Sedangkan di sini ini disebut juga terang pusat ya. Terang pusat. Nah, ini boleh saja kita sebut terang pusat ke satu, artinya interferensi ke satu. Nah, di bawah ada ya. Jadi nanti ke atas ada, ke bawah juga ada ya. Nah, jaraknya, awas bukan lebar ya. Jaraknya taruh saja kita sebut eh taruh dulu. T bisa, P juga bisa ya. P. Nah, kita ambil P saja ya. Nah, P-nya P kecil. Nah, nanti di sini ada S1 dan B ya. B. Nah, S1 ke B itu hanya penghubung saja. Sedangkan S2 ke B ke sini kita sebut delta S ya. Dan delta S. Nah, apa itu delta S? Nah, delta S itu pengaruh untuk interferensi ya. Nah, sekarang di sini terjadi terang pusat. Nah, terang pusat, terang pusat satu. Nah, di sini juga ada terang pusat satu, terang pusat dua, di atas juga terang pusat dua, terang pusat tiga sampai seterusnya. Sehingga nanti makin keluar makin mengecil ya, makin dekat gitu. Itu interferensi. Nah, ada maksimum, ada minimum. Nah, sekarang kita ambil yang interferensi maksimum. Nah, interferensi maksimum atau terang ya, terang, maksimum atau terang itu terjadi ketika delta S atau selisih lintasan ya, taruh saja di sini C ya, C, selisih lintasan ya, uh,
S2C ya, S2C dikurangi S1C ya, itu harus sama dengan K lambda ya. K itu apa? Konstanta interferensi. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Oke, supaya terjadi interferensi maksimum. Jadi K lambda ya, selisihnya harus memenuhi K lambda. Ya, saya ulangi. Nah, sedangkan delta S sendiri itu bergantung pada eh, lebar celah, bergantung pada lebar celah. Nah, berarti bergantung pada D, ya. Sorry. Nah, kemudian delta S juga, ya, delta S ini nih, selisih lintasan ini itu bergantung juga pada eh, lebar terang P, ya. Nah, yang terakhir delta S itu bergantung pada 1/L, artinya bergantung pada jaraknya terhadap layar. Jadi jarak celah ke layar. Nah, dari data ini, maka ada delta S sama dengan P kali D ya. P kali D per L. Nah, nanti ini boleh diganti dengan K lambda sama dengan P kali D. Atau P kali D per L itu sama dengan K lambda ya. Nah, gitu. K berarti konstanta mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Order ya. K itu mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, oke. Ini khusus untuk maksimum atau terang. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan di titik C terjadi gelap? Nah, gelap itu berarti begini. Interferensi maksimum, interferensi minimum ya. Interferensi minimum. Nah, minimum ini dikatakan gelap boleh ya. Gelap boleh. Nah, kapan terjadinya? Ketika delta S itu sama dengan K min setengah lambda ya. Oke, saya hapus dulu ini dikit ya. Nah, ya, nah. Oke, kita hapus. Tulis lagi. Nah, ini ya, harus memenuhi K dikurangi setengah kalikan lambda ya. Jadi kalau kali K lambda sekarang delta S-nya harus K min setengah lambda. Nah, ini juga bisa diganti sama seperti yang tadi. PD ya, sorry. P kali D Duh, per L itu harus memenuhi K min setengah kalikan lambda. Ya, itu bedanya. Nah, ini minimum atau gelap ya. Minimum atau gelap. Nah, sekarang ini adalah terang. Ini agak kusut ini aja. Saya hapus aja dulu. Nah, oke. Nanti pada proses interpretasi ada terang, ada gelap ya. Atau maksimum, ada minimum. Gitu ya. Nah, P adalah lebar, apa bukan lebar, jarak terang pusat ke terang berikutnya. 1, 2, 3, 4. Kemudian D, jarak antara sumber cahaya maya. Ini bukan maya lagi, berarti dua buah sumber cahaya. Kemudian L, jarak antara celah terhadap layar gitu ya. Oke. Lambda adalah panjang gelombang gitu ya. Ya, nanti kalau ada soal ini harus dikerjakan dalam bentuk MKS. Nah, itu percobaan yang ya. Jadi kalau yang menggunakan tabir bercelah ganda. Supaya apa? Tujuannya untuk menghasilkan dua buah sumber cahaya. Karena syarat berinterferensi, syaratnya bertemu itu harus ada dua aspek ya, gitu. Nah, oke, kita lanjut ke eksperimen ilmuwan lain. Ya, di sini ilmuwan yang pertama adalah Thomas Young, kemudian berikutnya adalah Fresnel ya. Nah,
Ini juga sama, ada cahaya. Nah, tapi kalau Fresnel untuk untuk menghasilkan dua buah sumber cahaya itu menggunakan dua buah cermin datar yang disusun hampir 180 derajat. Hampir ya. Yang namanya hampir ya, mungkin eh kedekatannya ya gitu, kedekatannya kecil gitu, hampir ya. Nah, kemudian sebelah kanan ada layar. Cahaya ini atau sumber cahaya ini taruh saja cahaya merah. Ya, atau sumbernya cahaya apa memancarkan sinar merah ya. Oke. Nah, itu percobaannya. Jadi bedanya yang menggunakan tabir bercelah ganda ya. Yang terakhir kita lihatnya yang awal kan satu satu celah. Oke. Dari sekian banyak cahaya yang dipancarkan dari sumber cahaya kita ambil beberapa saja. Yang ini ya, kita ambil dua saja ya. Nah, kemudian dipantulkan oleh kedua cermin itu. Nah, seperti ini. Mirip dengan percobaan yang. Ya, tuh. Nah, nah, ini cermin satu, yang ini cermin dua. Cermin datar satu, cermin datar dua. Nah, nanti akan terbentuk bayangan dari cahaya ini. Dari mana peralihannya? Dari cermin bawah dan cermin atas ya. Gitu. Nah, ini mirip lagi. Mirip dengan ini. Kita bawa yang tadi pada percobaan yang ya. S1 dan S2. Ya. Layar. Tuh gitu. Nanti perolehannya seperti ini. Jadi untuk Presnya menggunakan dua buah cermin ya untuk mendapatkan dua buah sumber cahaya ya. Sedangkan untuk apa percobaan Thomas yang menggunakan celah. Hasilnya sama-sama seperti itu, seperti yang kita jelaskan di awal, yaitu percobaan yang. Nah, ya. Nah sekarang sama aturannya. Aturannya begini. Untuk interferensi ya. Nah, untuk interferensi maksimum atau dalam kurung terang ya. Nah, nanti di sini P kali D per L ya sama dengan K lambda ya. Nah, untuk interferensi minimum ya, untuk minimum atau gelap ya, gelap. Nah, itu tinggal ganti P kali D. Nah, P-nya boleh pakai notasi PT ya. Ini P G, G-nya dari gelap ya. Nah, udah dibagi dengan L sama dengan ya. Terlalu panjang nih karetnya. Saya hapus dulu nih. Nah, oke. Nah, balik lagi ya. Nah, enak aja. Ini bagi L ya. Sama dengan nah di sini K min setengah ya, setengah kalikan lambda. Oke. Pada kesempatan ini kita ambil keterangan PT itu eh, keterangan ya. Apa jarak 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 terang ya. Jarak terang pusat ya ke nah, interferensi ke berapa ya. Oke. Atau ini jarak terang saja. Boleh. Jarak terang ke berapa ya. Boleh. Ini kita hapus ininya supaya tidak panjang. Ya. Oke, ini agak lambat nih, sorry. Kemudian PG ya. PG itu jarak gelap atau interferensi minimum. Ini jarak interferensi maksimum ke pusat. Nah, ini P ya, pusat ya. TP, pusat interferensi. Oke. Kemudian D. Nah, D untuk percobaan yang yaitu jarak celah. Jarak antara dua celah ya.
Nah, untuk percobaan Fresnel itu jarak antara dua sumber maya, ya, sumber maya, ya, gitu. Kemudian L jarak layar, jarak, sorry, wah, ini belepotan nih. Jarak celah, kalau pakai celah ya, ke layar, ya, itu. Ini mepet-mepet. Nah, yang terakhir itu lambda, panjang gelombang ya, panjang gelombang. Nah, gelombang, ini agak lambat nih, sorry, karena nulisnya juga yang susah. Nah, itu kalau menurut Fresnel, menurut Thomas Young, bahwa cahaya itu dapat berinterferensi. Jadi dia membuktikan itu cahaya dapat berinterferensi, tapi dia tidak bisa menyebutkan cahaya itu apa gitu ya. Hanya dibuka oleh Max Planck gitu ya. Oke, lanjut. Ingat nih rumusnya ya. P kali D per L sama dengan K lambda. Di mana K itu 1, 2, 3, 4, 5. Orde interferensi. Oke. Kita aplikasikan konsep ini ke dalam perhitungan. Nah, di sini dua buah celah. Nah, berarti kita akan menghitung percobaan dari Thomas Young ya. Oke. Langsung saja. Boleh diketahui dulu. Nah, dua buah celah terpisah sejauh 3 mm. Nah, ini berarti D-nya. D itu ya. D itu 3 mm. Nah, buat meter berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 ya. Tadi meter desi senti mili ya. Meter desi senti mili. Ya gitu ya. Meter ya. Meter. Nah, sekarang jarak layar berarti L kan? 80 apa sentimeter. Buat meter 0,8 meter ya. Nah, kemudian panjang gelombang. Nah, di sini lambda. Lambda itu di situ 6.000. 6.000 angstrom, bacanya angstrom. Nah, ini seharusnya ada derajat. Nah, ingat, 1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Ya, 1 angstrom. Ya, oke. Berarti nanti ini buat dulu ke meter. Nah, berarti panjang gelombangnya itu 6 kali 10 pangkat 3 kalikan 10 pangkat minus 10 ya. Nah, hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Ya, gitu. Nah, kemudian di soal A, jarak terang tingkat 3 ke pusat interferensi. Berarti K untuk A itu 3, K untuk B adalah 2. Nah, oke, kita jawab nomor A ya. Nomor A gimana? PT 3 berapa? Jarak terang ke 3 dari pusat. Nah, kita ganti. PT kali D per L sama dengan K lambda. Ingat maksimum ya. Nah, terang. Nah, tinggal masukkan. P-nya berarti ditanyakan ya. PT. Kemudian D-nya di situ udah ada 3 ya. 3 kali 10 pangkat minus 3. Nah, L-nya berapa? 8 kali 10 pangkat minus 1 atau 0,8. Boleh begini? Nah, kemudian K-nya, karena di situ diketahui orde 3 atau tingkat 3, level 3, ya udah tingkat 3 ya. Di sini ada panjang gelombangnya, 6, 10 pangkat minus 7 ya. Oke, nah ini ke sini kan. Atau ini coret dengan ini. Ya, nah berarti PT yang ketiga, nah, itu 10 pangkat minus 3 sama dengan, ya, sama dengan 8 kali 6 ya, ini crossing ke sini kali 6. Oke, ini ada agak debet lagi.
Nah, ini belepot ya kalau pakai pulpen tab ya. Untuk saya belum mahir ya. Oke. 10 pangkat eh, min 1 ya. Min 1. Nah, kemudian di sini ada 6, 10 pangkat min 7 ya. Nah, oke. Perbaiki dulu lah biar tidak jadi pengacau nih yang ini. Ya, oke. Ini 10 pangkat minus, taruh minus 1 ya. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dikalikan. Maka T3 atau terang 3 itu 48 ya. 48 kali 10 pangkat minus 8 ya. Dan dibagi dengan 10 pangkat minus 3 ya. Nah, oke, tinggal nyoret. Berarti ini kegedean dulu lah. Ini banyak kesalahan nih. Nah, oke, kita ulangi lagi. Nah, sama dengan 48. Nah, ini naik nih. Nah, berarti tinggal 10 pangkat minus 5 ya. Minus 5 meter. Nah, sekarang kalau mau dibuat mili boleh ya. Meter ke milimeter itu kan berarti 1000. 10 pangkat 3. Nah, udah berarti 48 kali 10 pangkat 5 kali 10 pangkat minus 3. Nanti satu apa plus bukan minus ya. Plus 3. Berarti ini milimeter tadi satuannya. Ya, milimeter. Ini satu aja udah mumet nih. Berarti 48 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,48 apa? Milimeter. Oke. Nah, sekarang untuk soal nomor B itu ditanyakan PG. PG berapa? Yang kedua, order 2 berapa? Udah tinggal ganti. PG kali D per L sama dengan K min setengah. Ingat tuh ya, minus setengah. Nah, ya, gimana nih maksudnya? Kalikan lambda. Oke, PG. Kalikan D-nya tadi udah ada 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, L-nya berapa? 8 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini 2. Berarti 2 dikurangi setengah ya. Nah, lambdanya berapa? 6 kali 10 pangkat minus 7 ya. 6, 10 pangkat min 7. Oke. Nah, nanti 3 dengan 6 coret ya. Hasilnya nanti 2 ya. Nah, berarti nanti PG kali 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 8, 10 pangkat minus 1 ya. Itu sama dengan, nah di sini 2,5, bukan 2,5, 2 dikurangi setengah, berarti kan 1,5. 1,5 itu kan berarti 3/2 ya. 3/2 kalikan 2 kalikan 10 pangkat min 7. Coretnya dengan ini ya. Ya, ini kalikan ke sana. Berarti P gelap ya. Gelap tinggal 8 kali 3 atau langsung aja ya 8 boleh ditulis dulu atau boleh langsung ya. Nah, baiknya ditulis dulu biar agak mengerti walaupun lama ya. Nah, ini berarti 8 kali 3 ya kali 10 pangkat minus 1. Nah, di sini 10 pangkat minus 7. Nah, di sini bagi dengan 10 pangkat min 3 ya. Berarti 24 ya. Oke, 24 sama kalikan. Nah, ini pangkat 8 nih. Ini pangkat 8, yang ini minus. Nah, ini naikkan ke atas. Berarti hasilnya 10 pangkat minus 5 ya. Meter. Oke, buat milimeter. Nah, berarti nanti kita peroleh sama seperti yang ini. Kalikan 10 pangkat 3. Nah, sisanya 10 pangkat minus 5. Berarti 0, minus 2, 0,24 milimeter. Nah, oke, itu untuk option B. Jadi gelap 2, 0,24 milimeter dari pusat interferensi ya. Terang yang ketiga 0,48 ya. 0,48 milimeter dari pusat interferensi. Oke, itu soal nomor 1 ya. Ini cukup mumet juga. Oke, lanjut.
Nih, di sini dua buah celah disinari cahaya koheren. Koheren itu berarti serba sama ya. Nah, oke. Pertanyaannya nih, panjang gelombangnya 400 nanometer, 49 tuh jarak terang tingkat 2 yang tertangkap di layar 5 milimeter. Hitung panjang gelombang cahaya yang harus digunakan sekarang supaya di layar terjadi interferensi tingkat yang sama, tetapi eh, jarak ke pusat interferensi 2 milimeter. Nah, oke, di sini ada soal nih, variasi. Yang berubah di sini berarti ini ya, Pak, panjang gelombang. Nah, kita punya rumus ini. P kali D per L sama dengan K lambda ya. Oke. Nah, untuk orde yang sama. Nah, berarti K-nya sama ya. Awal berarti K2. Akhir juga K2. Cuma nanti di sini ketika keadaan awal menggunakan lambda 1 400 nanometer, itu taruh saja PT1. Ya. Nah, 5 atau PT2 ya. Boleh, PT2. Ini 5 milimeter ya. 5 meter milimeter. Kemudian PT yang kedua, tadi ke 1 itu 2 milimeter ya. Pada saat panjang gelombangnya lambda 2. Nah, di sini pada saat panjang gelombangnya lambda 1 sebesar 400 nanometer ya bacanya. 400 kali 10 pangkat minus 9 kalau nggak salah. Nah, ini ditanyakan berapa yang ini? Untuk orde yang sama. Nah, berarti kita bandingkan ya. Rumus ini, jadi P, ya. P ini, P terang hanya bergantung pada lambda. Nah, berarti PT1 berbanding PT2 itu sama dengan lambda 1 banding lambda yang kedua. Oke? Ini 400. Yang ini, kok 400 bukan, sorry. Bukan 400. Bukan 400 ini berarti 5 ya. 5 berbanding 2 itu sama dengan lambda satunya baru 400 ya. Nah, kemudian lambda 2-nya ditanyakan. Nah, ujung kali ujung berarti 5 lambda yang kedua sama dengan 2 kalikan 400 ya. Coret aja ini dengan ini. 40 bagi 5 kan 8. Nah, berarti nanti lambda yang kedua itu 2 kali 80. Itu 160 nanometer ya, gitu ya. Tuh. Jadi bandingkan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada percobaan yang. Nah, beda lagi di sini. Apa yang pembedanya? Pembedanya adalah jaraknya sama, kemudian level interferensinya juga sama. Berarti di sini hanya bergantung pada panjang gelombang. Ini satuannya angstrom, ya. Nah, oke, pada percobaan pertama panjang gelombangnya 8.000, ya. Celah ganda yang jaraknya 30 mm. Celah ganda pada percobaan pertama diganti, kemudian diganti, ya. Celah ganda pada percobaan pertama diganti. Kemudian sinar cahaya dengan panjang gelombang 5.000. Itu berapa jarak celah ganda itu? Jika interferensi kedua yang sama, hasilnya sama. Nah, ini kedua tapi ini kedua sama dengan yang pertama. Nah, oke. Kita terjemahkan. Lambda 1 itu 800, oke, 8.000 ya, 8.000 angstrom. Nah, kemudian lambda yang kedua, percobaan yang kedua itu 5.000 angstrom. Oke? Nah, jarak celah yang pertama itu 30. Berarti D ya, D1 sama dengan, oke, ini sorry, agak kacau ini nulisnya.
Oke, hapus. Nah, ini 30 mm. Ya. Nah, berapa yang D2? Untuk K-nya tadi 1, ya. Sekarang yang kedua. Woi, sorry. Hitung berapa jarak celah ganda yang kedua supaya jarak interferensi kedua dengan yang pertama sama. Enggak, itu ya berarti tidak ada pengaruh ya. Kedua dan pertama dan kedua. Oke, maka ditanyakan D2-nya berapa? P kali D per L itu sama dengan K lambda. Ya. Nah, berarti yang lain adalah konstan. L juga tetap, kemudian P juga tetap, kemudian K juga tetap. Dan lambda yang berubah. Nah, berarti kita bandingkan ya. Kita bandingkan. D itu sebenarnya atau bergantung pada lambda. Nah, berarti ya D1 berbanding D2 itu sebenarnya lambda 1 berbanding lambda yang kedua. Awas ini mumet nih. Kita harus bisa melihat atau bisa mengamati mana yang berubah. Nah, D1 itu 30. 30, D2-nya justru yang ditanya. Berapa? Nanti kita hitung. Ini 8.000 banding 5.000 ya. Oke, coret nolnya. Berarti tinggal 30 berbanding D2 sama dengan 8 banding 5. Oke, ujung kali ujung, tengah kali tengah. Berarti 8 D2 sama dengan 30 kalikan 5. Boleh dibagi dulu, boleh langsung ya. Oke, nanti D2 boleh begini nih, 150 dibagi 8. Oke, berapa? Coba. Nah, gampang nih. Oke. Nah, tinggal ngitung 150 dibagi 8. Nah, 18,75. Jadi nanti jarak antara dua celah itu, celah ganda itu harus 18,75 milimeter. Nah, gitu kan? Ini mumet juga. Rada bening di sini angkanya gede-gede gitu. Kalau di dispersi cahaya, waduh, ini harus benar-benar main komputer kalkulator. Oke, lanjut ke soal berikutnya atau aplikasi berikutnya. Nah, sekarang dua buah celah disinari cahaya koheren dengan panjang gelombang 400 nanometer, ya. Ternyata jarak terang tingkat 2 yang tertangkap di layar 5 mm. Tentukan panjang gelombang cahaya yang dipakai supaya di layar terjadi terang tingkat yang sama, ya, dan jaraknya menjadi 3 mm. Ini mirip dengan soal yang tadi. Karena saya sengaja, soalnya ini levelnya udah level tinggi ya. Nah, panjang gelombang yang pertama ditanyakan. Yang kedua ditanyakan lambda 2. Lambda 1 bukan 2. Aduh, ini balik kota nih, sorry. Lambda 1 ya. Untuk lambda 1 di situ 400 nanometer ya. Kemudian menghasilkan bukan lebar ya, jarak terang tingkat 2 ke pusat itu kita sebut P ya. PT kedua itu 5 mm. Nah, sekarang ditanyakan panjang gelombangnya berapa yang harus dipakai supaya jarak terang tingkat yang sama ya menjadi 3 mm. Nah, berarti PT yang kedua nih, yang kedua tadi nih PT 1 nih bukan PT 2 ya. Maksudnya lebar jarak terang ke yang pertama eksperimen ya. Eksperimen 1 PT 1 aja lah. PT 1 ini PT 2 ini 3 mm ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan lambda 2-nya berapa? Gitu, lambda 2. Nah, kita ambil lagi ke rumus ini. P kali D per L ya.
sama dengan K lambda ya. Oke. Nah, karena di sini yang berubah adalah P dengan lambda, berarti tinggal bandingkan PT1 berbanding PT2 sama dengan lambda 1 berbanding lambda yang kedua. Nah, PT1 5, kemudian PT2 adalah 3, kemudian lambda 1 400 ya. 400 nanometer, lambda 2-nya ditanya. Nah, ini bisa dicarilah coret dengan ini ya. Berarti ini 1 berbanding 3 sama dengan 80 ya, banding lambda 2 ya. Maka lambda yang kedua tinggal 3 kalikan 80. Hasilnya berapa? 204 istri. 240 ya. Oke. Ya, yang ke bawah nih. 240. Apa? Nanometer. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini agak mumet nih. Oke. Nah, percobaan yang kelima. Apa soal yang kelima? Percobaan yang. Tentukan panjang gelombang cahaya ungu. Nah, di sini berarti ungu yang digunakan untuk percobaan yang. Nah, saya baca lengkap dengan lengkap ya. Percobaan yang digunakan untuk menentukan panjang gelombang cahaya warna ungu. Pengamatan pada layar menunjukkan bahwa cahaya jarak antara terang pusat dengan gelap ketiga adalah 5 mm. Tentukan panjang gelombang cahaya warna ungu tersebut jika jarak pisah antara sepasang celah 0,1 mm dan jarak layar dari celah 50 cm. Oke, supaya gampang, supaya mudah berpikir, kita ambil ini dulu, diketahui ya. Diketahui. Nah, berarti D itu ya. D itu 0,1 mm. Nah, berarti ini 0,1 kali 10 pangkat minus 3 ya, meter. Kemudian layar nih, jarak ke layar itu 0,5 meter. Nah, di sini eh, orde berapa? Gelap ketiga. Gelap ketiga berarti itu berarti PG. Nah, PG di sini yang ketiga ya, atau PG aja dulu, ini kita sebut atau kita tulis 5 mm ya. Nah, berarti di sini 5 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, kemudian orde interferensinya K itu di sini 3 ya, ketiga. Berarti K-nya 3. Oke, kita gunakan yang ini. PG kali D per L. Ya, sama dengan, nah ini K min setengah. Ya, dan kalikan lambda. Oke, ini yang ditanyakan lambdanya. Lambdanya berapa gitu ya. Oke, masukkan. Berarti ini 5 ya. 5 kali 10 pangkat minus 3. D-nya berarti, ini boleh langsung diganti 10 pangkat minus 4 ya. Per L-nya berarti 0,5 ya, boleh. Ya, ini berarti ketiga ya. Berarti 3 dikurangi setengah. Lambda ya. Oke. Ini dengan ini 7. Ini dengan bawah berarti 5 kali 10 pangkat minus 7 ya. Dibagi dengan 5 kali 10 pangkat minus 1. Oke. Nah, di sini 3 dikurangi setengah. Berarti 2 setengah. 2 setengah itu berarti 5 per 2 ya. Gitu. Lambda. Nah, 5 coret dengan ini ya. Nah, berarti nanti ini coret ke atas. Berarti ini 10 pangkat minus 6 per 5. Sama dengan setengah lambda. Nah, berarti lambda sama dengan ini crossing ya. 2 per 5 kali 10 pangkat minus 6. Apa? Meter gitu ya. Nah, atau boleh begini. 2 per 5 kan 0,4. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 7 ya. Oke. Atau kalau dibuat ke dalam angstrom, udah aja kalikan dengan 10 pangkat 10 ya. Oke. Masukkan berapa nih? 4.000 angstrom ya. 4.000
angstrom. Itu panjang gelombangnya untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut supaya kebut-kebutan nih. 6. Oke. 2 buah celah. Lagi-lagi menggunakan percobaan yang ya. Karena emang soalnya mirip-mirip aja gini. 2 buah celah sehingga terjadi jarak terang tingkat 2. Oke, langsung kita catat aja di sini diketahui bahwa K itu sama dengan 2. Nah, kemudian jarak terang tingkat 2, nah 1,5 10 pangkat minus 4. Berarti ini P ya. P. PT yang kedua ya. Terang yang kedua 1,5 kali 10 pangkat minus kepanjangan nih. Ya. Minus 4 ya. Nah, kemudian K-nya 2. Ini udah ada, sorry. Kemudian L itu 50 cm. Berarti 0,5 apa? Meter. Nah, pertanyaannya, tentukan panjang gelombang cahaya yang digunakan. Oke, lagi-lagi ke sini. PT kali D per L sama dengan K lambda ya. Berarti nanti lambda langsung aja lah kayak gini. PT kali D per K kali L. Oke, masukkan. PT-nya berarti 1,5 ya. Kali 10 pangkat minus 4. D-nya berarti dulu. D-nya 2 mm ya. 2 mm. Berarti di sini belum ada. D sama dengan 2 mm. Nah, atau 2 kali 10 pangkat minus 3 ya. Ke meter ya. Oke, 2 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Dibagi dengan K-nya order 2. 2 itu ya. Kemudian L-nya berapa? 50. Berarti kan setengah. 50 itu 0,5. Setengah ya. Ini dengan ini coret. Udah jelas di sini 2 kali 1,5. Berarti 3. 10 pangkat minus 4 dijumlahkan dengan 10 pangkat minus 3. Berarti 10 pangkat minus 7 apa? Meter. Buat angstrom, berarti tinggal ngalikan 10 pangkat 10. Berarti 3000 angstrom. Ya. Kalau belum mengerti lewat aja nih saja. Boleh kita hapus nih. Boleh kita hapus. Nih, berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 7 kalikan 10 pangkat 10 ya. Hasilnya adalah 3000 angstrom. Itu untuk nomor yang ke-6. Oke. Ini interferensi. Mudah-mudahan mengerti dan memahami, mengerti, dan kalau ada soal mampu mengerjakannya dengan baik. Kalau misalkan salah-salah dikit lah, wajar. Karena ini fisika itu susah ya. Walaupun di judulnya mudah, tapi emang dimudahkan sih. Dengan cara saya mengajarkan kalian, menjelaskan semampu saya. Oke, lanjut. Next video, diffraksi cahaya. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, maka tinggalkan pesan kalian berupa like, komen. Komennya boleh ngirim soal ya. Oke, subscribe supaya kalian bisa mengikuti video lanjutan dari Optik Fisik. Kemudian jangan lupa share ke teman kalian yang ada di sana supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kesalahan dan selamat beraktivitas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.